Ye. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz kita, guru kita, ulama kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang sangat populer dengan AA Gim. Atas nama umat Muslim Indonesia di Wellington, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya yang telah berkenan bersama-sama kita ya, di Wellington. Ustadz sudah 4 kali ke New Zealand, tapi belum sempat kita di Wellington. Dan kalau Ustadz masih ingat, mungkin saat dialog antar agama, kami sempat bersama-sama. Oh iya. Sempat di Auckland, Ustadz. Bersama-sama banyak ngobrol di airport waktu itu. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Terima kasih sekali lagi. Kita akan langsung mendengarkan kajian dari AA Gim malam hari ini mengenai iman, menjaga hati yang sabar dan ikhlas. Apakah mungkin seperti itu? Atau mungkin ada tema yang lain, kita ikut saja. Terus tambah Mas, bicaranya Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan suatu hari nanti ya kita umat Muslim Indonesia di Wellington bisa bertemu langsung dengan AA Gim, tidak hanya melalui Zoom. Karena sudah 4 kali ke New Zealand, tapi belum pernah ketemu di Wellington. Siap. Ya, kita sering selalu mengikuti live AA Gim yang ada di Facebook, khususnya yang terakhir wawancara dengan Pak Dubes yang sangat menarik. Oh iya. Ya, siap. Nggak ada belum Pak Dubesnya sekarang ini? Pak Dubes, ada Ibu Dewi. Terima kasih khususnya kepada Bapak Dubes yang telah memberikan. Ini ada Pak Dubes. Terima kasih Pak Dubes, selamat datang. Terima kasih sekali Pak Dubes yang telah membantu kita untuk bisa mendatangkan AA Gim di forum ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan membawa berkah dan barokah kepada kita semua. Aduh, maaf ya, ini saya ganti ruangan. Siap. Ya. Saya sudah standby di luar, kali ini pengen khusus. Oh, siap. Ya, terima kasih. Ya, kita jamaahnya tidak hanya dari Wellington, kita ada dari Melbourne, ada dari Indonesia, ada dari Napier, ada dari Palmerston North, ada dari Christchurch, ada dari Auckland, seluruh wilayah. Masya Allah. Oke, terima kasih sekali lagi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sepenuhnya kami serahkan kepada AA Gim. Monggo. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi mengaruniakan kepada kita hati yang yakin kepada Allah. Amin. Karena dengan keyakinan yang mantap, hidup ini jauh lebih ringan. Karena masalah terbesar dalam hidup ini, ke Allahnya sering hanya di lisan, tapi belum ajeg di hati. Dan semoga kita dibuat oleh Allah istiqomah dalam situasi apapun, konsisten di dalam mencintai kebenaran, hidup dalam kebenaran, wafat dalam kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, ini Bapak Ibu yang baik. Pak Tantowi, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih sudah memenuhi undangan kita. Ini awal dari kedatangan AA dalam waktu yang tidak lama lagi ke sini. Amin. Amin. Ya, viral tuh yang obrolan dengan Pak Tantowi menginspirasi banyak orang. Mantap perkataannya, izin Allah ya. Baik. Tadi minta judul apa nih Pak pembawa acara? Iman menjaga hati yang sabar dan ikhlas. Nggak tahu apakah dibalik hati yang sabar dan ikhlas menjaga iman. Saya ganti aja. Ya, ikut aja lah kalau gitu. Siapa yang Ramadannya sukses? Oh, siap. Monggo. Judul harus judul yang lebih sederhana supaya saya bisa ceramahnya sederhana. Jadi begini, saya ulangi sedikit ya, kenapa umat Islam, khususnya di Indonesia, kok belum seindah ilmu agama yang dipelajarinya. Malah di Selandia Baru lebih bersih, lebih disiplin. Penyebab pertama, umat Islam di Indonesia dan mungkin sebagian kita juga kurang belajar tentang indahnya Islam. Bagaimana kita bisa mempraktekkan kalau kurang belajar? 2,
Itu ada tuh orang pesantren, kuliah di IAIN, kerja di Departemen Agama, tapi kok juga belum kelakuannya, padahal dia sarjana agama. Ada yang kedua penyebabnya. Dua, banyak juga orang yang belajar Islam, tapi belum bisa mempraktekkan karena salah niat. Jadi dari awal memang belajar agama itu bukan untuk dekat dengan Allah, tapi dekat dengan dunia. Ingin punya gelar, punya pangkat, gaji besar, jabatan. Hanya itu yang jadi tujuannya dari belajar Islam. Belajar ngaji, ingin jadi qari'ah internasional. Jadi tidak nyambung kepada Allah, tapi baru nyambungnya kepada dunia. Halo? Ya, halo Ustaz. Kalau salah niat bermasalah nanti di dalam pengamalannya karena niat itu menentukan. Nanti saya cerita sedikit ya betapa orang banyak yang ilmunya banyak tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya karena kurang berkah. Nah, ada yang ketiga penyebabnya adalah ilusi ilmu. Di Indonesia banyak sarjana Islam, banyak lulusan pesantren, banyak yang juga berpengetahuan tentang Islam. Tapi suka terjebak oleh ilmu. Seakan-akan dengan tahu dia sudah mengamalkan. Hati-hati ya. Jangan suka ngomongin orang kayak dia tuh. Dia tuh orangnya kerjanya ngomongin orang. Padahal ngomongin orang tuh haram. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 12. Oh, dia benar tahu dalil ya kan. Padahal dia lagi ngomongin orang. Sama ya enggak? Nah, tapi dia benar dengan ilmunya. Pada saat yang sama dia pun tidak mempraktekkan. Sabar dong jadi orang. Sabar kamu tuh. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah tuh bersama orang yang sabar. Sabar. Nah, gitu ya. Keluar dalilnya. Tapi nggak cocok. Halo? Kenapa ketawanya menjiwai gini kan? Kita sering mengeluarkan ilmu agama, bahkan dalil agama, tapi bukan untuk kepentingan kita amalkan. Kita sering mengatakan kebersihan sebagian dari iman. Pernah ada seseorang minum sambil jongkok. Kenapa minum sambil jongkok? Ya kan sunnah Nabi, minum sambil duduk. Beres minum, botolnya dilempar. Itu sunnah siapa ngelempar botol? Nah, itu ketiga, namanya ilusi ilmu. Ada lagi yang keempat. Yang keempat, karena banyak umat Islam yang juga ibadah. Sholat, saum, baca Quran, umroh, sedekah. Tapi fokusnya hanya ke amalan lahiriah. Dia sholat, dia ke masjid. Tapi nggak khusyuk. Dan tidak merasa bersalah dengan sholatnya tidak khusyuk. Dah aja, saat dia udah sholat, udah senang, udah beres aja kewajiban. Sholatnya tidak khusyuk, dia sedekah, tapi dia tidak menyadari apa sedekahnya itu ikhlas atau tidak. Yang penting dia sudah berbuat secara fisik. Dia ngaji, tapi dia tidak tahu apa yang dibacanya itu apa, apakah ngerti atau tidak, mengamalkan atau tidak, tapi sudah puas hanya dengan amalan lahiriah. Halo? Masih. Ini teruskan, jangan, saya tidak nyindir siapa-siapa ini hadirin. Saya sebagian mulai tertekan. Jadi ada yang semangat Islamnya mau, wah pokoknya sering, tapi di masjid saling mendengki. Kadang jadi sombong. Nah ini yang paling parah. Ada yang kelima, ada yang belajar agama dan juga beribadah, tapi jadi penyakit hati. Jadi sombong, jadi ujub, merasa lebih soleh dari yang lain, kerjanya menghina, merendahkan orang lain, kemudian suka sekali kalau dia diperlakukan spesial karena ibadah dan ilmu agamanya. Nah, ini yang paling fatal. Padahal, lanjut nih. Lanjut. Nah, Rasulullah SAW bersabda begini, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Apa hadirin yang dilihat Allah apa? Hati dan amal. Nah, jadi belajar agama
Dan beribadah itu ujungnya hatinya jadi bersih, jadi baik. Yang berjumpa dengan Allah itu bukan yang banyak sholatnya aja. Yang berjumpa dengan Allah tidak dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah hari tiada manfaat harta dan anak-anakmu kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat. Nah, gitu. Jelas? Jelas. Alhamdulillah, demikianlah hadirin sekalian. Saya tidak nyangka ya, baru juga beberapa menit sudah jelas ya. Nah, hati itu dibagi 3. Satu namanya qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Dia fisiknya manusia, tapi kalau orang hatinya mati, maka Tuhannya itu adalah nafsu. Nah, sekarang kita lihat nih di Indonesia orang-orang yang hatinya mati nampak, yaitu yang suka korupsi bansos. Orang kelaparan, dia ambil itu. Nah, itu sudah mati. Dia badannya manusia, tapi lebih kejam dari binatang. Karena binatang tidak bisa korupsi seperti itu. Binatang itu hanya insting aja kalau berbuat jelek. Yang kedua namanya qalbun marid, yaitu orang yang hatinya berpenyakit, sakit. Apa cirinya? Orang yang hatinya sakit, cirinya itu tidak pernah tenang. Galau, gelisah, takut, bingung, stres, pokoknya walaupun segala ada. Tapi tidak ada ketenangan dalam hidupnya tuh. Di kasur empuk, nggak tidur. Ya, mobil bagus, nggak bisa nyaman. Nggak ada aja ketenangan. Nah, ini Allah sebetulnya yang ngasih alarm. Nah, yang ketiga adalah qalbun salim. Hati yang selamat, sehat, bersih. Nah, kalau yang ketiga ini, orangnya tenang, bahagia. Aduh, mau susah, mau senang, dipuji, dicaci, ada, tiada, diangkat, diturunkan, apapun, aja karena dia mengerti bagaimana menyikapinya. Pertanyaannya, bapak-bapak dan ibu-ibu kira-kira yang mana? Qalbun mayyit, qalbun marid, qalbun salim. Ayo, jawab. Silakan yang mau jawab nih. Kok nyuruh yang lain? Ayo jawab. Tadi saya terus nih, Ustaz. Gak apa-apa, ya yang saya juga. Ayo jawab. Mayyit, marid, salim. Aduh. Ayo tinggal ngomong. Insya Allah yang bagus, Ustaz. Qalbun salim. Salim. Ini kira-kira semuanya qalbun salim ya? Ya, maunya. Saya lupa ngasih tahu bahwa ciri-ciri qalbun pengennya qalbun salim, Pak. Nah, ciri-ciri hati yang berpenyakit itu tidak ngaku, hadir. Nggak salah ini jadinya. Aduh, saya minta maaf. Ramadan dosa nih. Sekarang atau nanti? Kalau badan yang sakit kita ngaku ke dokter, mau diobatin, mau bayar, mau dioperasi, mau aja. Tapi hati yang berpenyakit nggak mau ngaku. Dikasih tahu aja ngambek. Coba lihat, Pak maaf ya, Bapak tuh sombong. Apa kamu digaplok? Bapak maaf ya, sejujurnya saya lihat Bapak tuh pelit, Pak, kedukut, buntut kasir, cap jahe, ngambek. Nah, orang-orang yang berpenyakit hati itu ciri khasnya adalah tidak mau ngaku. Ngakunya mah soleh, begitu. Maaf ya, saya yang salah. Saya salah tadi, pertanyaannya jebakan. Udahan, lanjutkan jangan ini. Lanjut. Nah, Rasulullah SAW bersabda begini, Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada sesuatu segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruh tubuhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Nah, kita juga kalau hati sedih, semua nampak kesedihannya. Benar? Kalau hati gembira, nampak. Hati jengkel, nampak. Sayangnya kita tuh nyaris nggak belajar ilmu hati.
Padahal itu intisarinya dalam hidup kita. Nyaris kita nggak mengerti gimana hati kita, taunya hati itu ketika sakit hati, ya nggak? Patah hati. Halo, betul tidak nih? Dengar, Ustaz. Coba, di Selandia Baru ada nggak pelajaran ilmu hati? Tidak ada, Ustaz. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu ada penyakit hati yang harus wajib kita tahu. Namanya penyakit shimuntaki'u cidun. Nah, bingung. Karena ini jarang dengar kan, tidak ada di kitab manapun karena ngarang aja ini namanya ya. Shi-nya syirik. Mu-nya munafik. Tak-nya takabur. Ki-nya dengki. U-nya ujub, cidun, cinta dunia. Ayo, siapa yang hafal hadiahnya umroh dibayarin dubes? Boleh diulang dulu sekali, Ustaz. Si-nya sirik, ya, sirik. Syendo. Sirik. Sirik. Mu-nya munafik. Munafik, takabur. Dengki. Dan ujub, itu yang cidun, cinta dunia. Cinta dunia. Nah, apa ciri orang yang syirik? Kita tidak akan menyembah berhala. Kita tidak akan menyembah pohon. Insya Allah kita bebaslah dari syirik jali seperti itu. Tapi ada syirik lain yang kita lakukan, yaitu menyembah penilaian orang. Ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin diperlakukan spesial. Jadi semua yang kita lakukan itu tidak ada ikhlasnya. Karena tujuannya adalah orang. Nah berarti kita sudah menuhankan. Karena dalam Islam itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah saya harus jelaskan dulu. Siapa sih? Apa sih disebut syirik? Syirik itu kan menyekutukan Allah. Ya. Jadi menganggap jadi tujuan hidupnya itu adalah selain Allah. La ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Nah orang syirik itu ada Tuhan yang lain selain Allah. Apa cirinya ilahnya? Yang mendominasi. Mendominasi hati, mendominasi pikiran, mendominasi dirinya sehingga ingat terus lengket, lekat di hatinya. Kepikiran setiap saat, selalu diomongin, pengen selalu bersamanya, takut jauh darinya, mau berkorban apapun untuknya. Nya ini siapa? Ada yang harta, ada yang siang malam tuh uang, aduh. Ada yang gelar, terus aja itu aja yang dipikir tuh gelar. Ada yang pangkat, ada yang jabatan. Musim mutasi itu kalau di pegawai negeri katanya kayak musim mutilasi yang tegang sekali. Padahal takdir mah nggak pernah ada yang ketukar, ya nggak? Kata siapa ada takdir kita nggak tahu itu Pak Tantowi jadi dubes, ya nggak? Pikir siapa yang nyangka Agim bakal jadi kiai? Enggak. Kalau reuni itu teman-teman tuh pada minta maaf karena dulu suka ngegangguin saya. Rata-rata mereka ngomong gini, ya dulu mah nggak ada gelagat sama sekali, katanya bakal jadi kiai. Nah, aduh, saya ngumpulin tenaga nih sampai bisa ngomong gini itu supaya semangat semuanya ya. Nah, jadi ada yang pangkat, jabatan, ada yang popularitas. Demi follower tuh, waduh siang malam mikirin follower, like. Siapa tuh yang sudah main piring gitu? Udah waktu buka apa? Udah lewat. Udah lewat. Mohon izin, ini mau di mute dulu, please. Yeah. Oh, nggak apa-apa lah. Monggo, Ustaz. Lalu, ya, ada yang suami jadi Tuhannya tuh. Pokoknya dia segalanya demi suami. Suami saya adalah segala-galanya. Pokoknya suami. Dia buat demi suami. Cirinya apa? Ya udah aja. Dibanding Allah itu yang ada di hati itu ya suami. Makanya istri yang menuhankan suami itu tidak akan pernah bahagia. Karena Allah tidak suka. Ya enggak? Ya, jadi kalau ada seorang istri mengatakan, oh my husband, you are my everything. Nggak akan bahagia tuh, yakin.
karena dia sudah menuhankan suaminya. Ada juga suami yang menuhankan istrinya. Ada tuh. Selain sangat berharap, juga sangat takut. Mungkin pernah dengar. Serius kan? Kan menuhankan tuh cirinya dua, sangat berharap dan sangat takut. Pernah dengar nggak Pak Tantowi kisah yang nikah itu? Kan kalau manusia nikah, orang-orang berdatangan, salaman. Kalau ya, tapi kalau binatang nikah, terutama singa nikah, binatang lain tidak boleh mendekat. Nah, tiba-tiba kucing mendekat. Singa marah. Pas mau dipukul, kata kucing, singa jangan emosi. Saya harus ngomong. Apa? Kata singa. Kucing berbisik. Singa langsung pucat. Apa kata kucing? Singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing. Ini yang tertawanya lebar ini kucing semua nih. Ini pada mengeong begitu. Memang kedengarannya ketawa, tapi kedengarannya ke sini jadi eong. Di kantor memang dubes, pulang ke rumah mah eong. Di kantor singa. TNI juga begitu, di kantor pakai loreng TNI. Mau ke rumah ganti pakai loreng kucing. Dosa, nggak boleh ngomongin orang. Iya, itu masih di tengah puasa. Kalau kami udah buka puasa, boleh ngomong sembarangan. Nah, jadi makin berharap dan makin takut kepada sesuatu, itu bisa jadi ilah tuh. Yang takut ke atasan, takut berlebihan, itu udah bisa jadi ilah. Nah, makanya tolong, kalau kita ingin bahagia, tidak boleh ada yang mendominasi hati. Caranya bagaimana? Nah, ketika kita ingat yang mendominasi itu, kita jadi ingat lagi kepada yang mendominasi. Apa yang kita ingat itu? Kan prinsip orang stres itu adalah kebanyakan mikir, kurang zikir. Coba ulangi apa? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Nah, itu pasti stres tuh. Jadi harusnya bagaimana? Banyak harusnya zikir. Bagaimana? Nggak usah mikir, banyak zikir. Lucu orang Selandia Baru. Masa harusnya banyak zikir, kurang mikir? Salah. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Nah, jadi ingat harta, ingat Allah yang membagikan. Ingat COVID, ingat Allah yang menciptakan. Ingat suami, ingat Allah yang menguasai suami. Gitu. Ingat anak, ingat Allah yang menciptakan dan menggenggam. Ingat kesehatan tubuh, ingat Allah yang menguasai diri kita. Nah, makin kita lambat ingat ke Allahnya, maka Allah berikan alarm namanya gelisah. Nah, jadi kalau kita lagi nggak enak hati, itu teh udah peringatan dari Allah. Ada yang salah. Maaf nih, saya sedang kena GERD ini. Nah, begitulah. Jadi jelas ya. Hati-hati nih. Pak Tantowi nanti mau dires di mana? Udahlah ada Allah yang ngatur, nggak usah dipikirin. Pertama, belum tentu panjang umur, ya kan? Oh, maaf. Yang kedua, hanya Allah tahu yang mana yang terbaik. Betul tidak? Betul. Mending istiqoroh. Ya Allah, tempatkan saya di mana yang paling Engkau ridhoi, yang membuat saya bisa dekat denganmu, yang membuat saya bisa manfaat bagi makhluk-makhlukmu. Itu aja. Karena prinsip hidup ini kan cuma dua. Kepada Allah menghamba, jadi kita lakukan semuanya sebagai ibadah kepada makhluk-makhluk Allah, rahmatan lil alamin. Cuman itu kan hidup kita tuh. Ya, kepada pencipta kita, dialah Tuhan kita, sehingga apapun yang kita lakukan adalah ibadah, dan kepada makhluk-makhluk Allah, kita khairun nas anfa'uhum linnas, terus berbuat yang terbaik. Tapi kita berbuat yang terbaik bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi, bukan. Kita berbuat yang terbaik adalah itu ibadah kita kepada pencipta kita. Jadi simpel sebetulnya hidup mah. Rezeki, karir itu mah nanti ngikut sendiri kok. Ada yang ketukar.
Ini kan potret banyak nih, nggak ada yang ketukar-tukar tuh, jodoh nggak ketukar, rezeki nggak ketukar, semuanya COVID nggak ketukar juga. Walaupun perang, yang meninggal tetap aja yang ditetapkan Allah. Peluru kan ada NRP-nya masing-masing. Jadi sebetulnya lebih simpel lah, makanya jangan sampai kita ada yang mendominasi di hati selain Allah. Kalau ada itu, segeralah ditutup dengan banyak zikir, ya, banyak istighfar, banyak minta ampun. Nanti dia akan lama-lama kendor. Dan kalau makin kendor, kemelekatan ini kita makin tenang. Jelas hadirin sekalian? Insyaallah. Ini penting nih, ibu-ibu kalau ingat suami, suami mada. Saya pernah ceramah, coba ibu-ibu yang sudah sepuh, ada yang suaminya meninggal, ada, sudah berapa tahun? 16 tahun. Hah? Suami meninggal 16 tahun, ibu masih hidup? Masih. Masih makan? Masih. Masih ada rezeki? Masih. Berarti bukan suami ibu. Iya ya, benar juga, bukan suami, memang bukan. Kalau suami pemberi rezeki, suami meninggal, ibu ikut meninggal. Makanya nggak usah terlalu cinta sama model, apalagi model-model ini mas suami ini berat lah ya. Yang kan membahagiakan istrinya, mereka juga susah bahagia. Lanjut. Beda ya ceramah di tempat orang yang udah buka dengan ceramah yang di tempat yang belum buka. Nah, lanjutkan. Yang kedua adalah munafik. Orang munafik itu adalah orang yang dua muka. Lihat botol minuman kalau di Indonesia ya kan 5.000 tuh satu botol. Selandia Baru mahal ya. Kemudian kalau isinya diganti dengan jus itu ternyata jadi 20.000 tuh. Diganti dengan madu isinya 100.000 rupiah. Jadi yang merubah tuh isi, bukan casing. Ganti dengan comberan, udah nggak ada harga. Nah ya di sebuah negara, saya nggak nyebut Indonesia ya, sebuah negara ada orang yang casingnya luar biasa, tapi ya kejeduk tiang listrik aja jadi ke penjara. Ya nggak? Kenapa nih? Isinya. Saya nggak ngomong apa-apa ya selain kayak betul ya. Kenapa? Karena isi, benar? Nah, orang-orang munafik itu dia sangat sibuk dengan casing, sangat sibuk dengan penampil. Bukan tidak boleh ya. Kita casing udah dibagi oleh Allah, tapi jangan sampai kita ketipu seakan-akan casing ini diri kita. Diri kita ya diri kita, bukan mobil, bukan gelar, bukan pangkat, bukan penampil. Diri kita tuh ini, benar? Benar. Nah, saya anak tentara. Jadi saya sudah melihat hidup sebagai anak tentara. Aduh, itu kalau komandan dia dihormat. Apalagi lagi defile. Sini, sini, sini. Padahal begitu dihormat, Macet. Ya mohon maaf, sepertinya ada gangguan ini dari Indonesia. jelek itu pada tobat ya. Ya. Mohon izin, AA tadi sempat macet sedikit, mungkin bisa diulang dulu. Oke, yang mana yang diulang nih? Nah, ini kurang karena nggak dengar, jadi kita nggak tahu. Ada macet sedikit tadi. Gini. Ya, nah itu nggak kita nggak ya. Ya, sekarang aja gini lah ya, udah puas. Jadi ada orang yang ketipu oleh casingnya, seakan-akan dia tuh hebat tuh karena pangkatnya. Itu kan cuma topeng, benar? Nah, nggak apa-apa punya pangkat, punya jabatan seperti duta besar kan, duta besar Republik Indonesia yang berkuasa penuh tapi tidak berdaya atau apa namanya. Nah, tidak lama kan casing itu, betul tidak? Nah, sama kiai juga, kiai itu casing itu. Ada kiai su, ada ulama beneran. Nah, makanya kalau orang sibuk dengan topeng dan lupa isi, itulah namanya
munafik. Nggak apa-apa casing bagus, memang udah takdirnya, tapi berjuang supaya isinya lebih bagus. Jenderal Sudirman tuh jenderal paling ringkih, sakit-sakitan, meninggal, tapi sampai sekarang disegani di Indonesia ini, benar? Karena isinya lebih bagus dari casingnya. Berapa banyak yang sekarang casingnya masih bagus, tapi udah disebelin orang. Karena isinya. Nah, marilah Ramadan ini kita benar-benar, nggak apa-apa, casing udah terserah Allah lah, ada yang dibikin kaya, bikin ini, terkenal, tapi berjuanglah supaya isi kita tuh lebih bagus daripada topeng kita. Sepakat hadirin? Sepakat. Nah, ini kita aja ya. Kenapa kita dihargai orang lain? 2 sebabnya. 1, karena Allah ngasih casing. Dan yang kedua, Allah nutupin isinya. Allah nutupin aib, kejelekan, kekurangan, kemaksiatan. Kenapa A'agim diundang ke sini? Karena Allah memberikan kepada saya casing sebagai kiai, dan Allah nutupin aib-aib saya, dosa-dosa saya, kejelekan saya. Jadi orang mau dengar. Kalau casing diambil hilang, kalau aib dibuka jatuh. Benar? Pak Dubes? Benar tidak nih? Halo, Pak Dubes? Benar, A. Ini sama yang salah pakai ngundang saya nih. Tekan. Kemarin ada kelompok ulama, Pak, ngundang saya ceramah di ini, para ulama. Pas ceramah ini juga mirip, Pak. Wah, si AA katanya, sebelum dengar ceramah kami keren, nah sekarang jadi kayak penjahat semua. Ya ada, kita makan dihargai orang karena 2 itu. Allah ngasih casing, Allah nutupin isi. Nah, orang yang munafik itu nggak mau ngaku tuh isinya jelek. Nah, orang yang baik itu tidak usah kita buka isi kita, ya, tapi terus tobat, kita perbaiki dari waktu ke waktu, benar? Berlomba terus sampai kalau nanti casing ini diambil, oh ternyata isinya lebih bagus, gitu. Jangan sampai ketika casing diambil tuh kan, jijai sekali, gitu. Nah, yang ketiga takabur, penyakitnya takabur. Orang sombong itu lawannya tawadu. Orang sombong itu cirinya 2, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi orang-orang sombong tuh nggak suka sama namanya agama. Walaupun dia miskin, nggak suka karena dia nggak suka kepada kebenaran. Nggak suka dekat sama ulama, dengar pengajian. Daripada baca Quran nih, baca ensiklopedi. Itu dia sombong itu teh. Karena dia tidak menyukai Allah penciptanya, Nabi tentunya. Enggak, hati-hati nih. Bapak Ibu yang jarang mau belajar agama tuh salah satu ciri ketakaburan. Nah, dan juga orang yang sombong tuh nggak mau dikasih nasihat, masukan, saran, apalagi kritik. Anehnya, tiap sholat dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Tapi ketika ada yang nunjukin, ngamuk dia. Aneh. Makanya hati-hati nih orang-orang yang tidak suka kepada koreksi. Itu mah orang-orang yang mendustakan apa yang dia minta. Dan yang ciri lainnya. Halo? Ya, halo. Halo. Nah, masih ada. Putus barusan sebentar nggak nih? Ya, sedikit. Saya lanjutkan ya. Lanjut. Nah, dan jangan menganggap remeh orang lain. Karena kita nggak ada orang lain, nggak bisa. Kan? Coba penting mana atasan atau bawahan? Jawab. Sekarang aja ke kantor. Pakai bawahan aja. Paling masuk angin. Nah, saya nggak boleh lanjutin dosa nih. Nah, kita ini nggak bisa tanpa orang lain. Nyukur rambut aja. Nyukur sendiri memalukan, Pak Trondol. Kita perlu orang lain. Nah, dalam kita tidak boleh menganggap remeh orang lain.
lihat yang lebih muda, orang ini lebih muda dari saya, berarti dosanya lebih sedikit. Lihat yang udah tua, oh ini udah tua nih, berarti amalnya lebih banyak. Tuh, lihat orang yang bikin dosa, jangan-jangan ini dosa yang mengantarkan tobat nasuha. Lihat yang non-Islam, siapa tahu besok lusa Allah ngasih hidayah. Kita mah nggak boleh ngeremehin siapa-siapa, mau ngapain. Kita sopan ke setiap orang tuh enak. Nabi Muhammad tuh kalau orang datang jumpa dengan beliau, pulangnya pasti pikirannya sama. Saya adalah orang yang spesial. Kenapa? Karena Nabi kalau ketemu orang tuh atensinya full. Raut muka, postur, mendengar, menyimak. Kemudian kalau melucu, beliau ikut senyum. Kalau berita sedih, beliau ikut prihatin. Jadi orang yang ada di hadapannya tuh kayak Surya Kanta tuh, fokus kaca pembesar tuh, jadi terbakar oleh rasa hormat, kecintaan, kerinduan. Karena atensinya maksimal. Lah kita dengan anak aja nggak begitu. Apa kabar, Nak? Kamu lagi apa? Bapak doakan kalian supaya jadi manusia bertakwa ya. Sesuai dengan badan dekat, hati jauh. Nggak pernah. Sampai kan ada seorang suami yang kagum ke istrinya. Udah tahu ceritanya belum? Belum. Tidur di tempat tidur bareng. Terus istrinya pamitan, saya tidur duluan ya Pak. Gitu. Dia silakan Bu. Tutup aja pakai selimut. Tiba-tiba wajahnya bercahaya. Sampai suami, langsung nge-WA ke Ustadz. Ustadz, apa amalan istri saya ya? Wajahnya bercahaya walaupun ditutup selimut. Iya, ada WA. Tapi enggak ngerti ya. Malah WA-an gitu, ada sinarnya. Ini memang guru tingkat tinggi, perlu kedalaman berpikir. Usah. Nah, begitulah. Nah, saya 3 penyakit ini aja yang paling fatal nih ya. Nah, kalau dengki, satu lagi yaitu orang yang SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Teman naik pangkat, dia naik pensi. Jadi ada orang yang hidupnya tuh memikirkan takdir orang. Padahal tiap orang punya garis hidup masing-masing. Jangankan satu angkatan, seibu sebapak saja, beda-beda garisnya, ya kan? Mau ngapain kita mikirin takdir orang? Udah nggak akan berubah. Mau jengkel stakar kebok. Nih kemarin Pilpres. Kalau saya sih yakin bahwa yang menentukan jabatan si Allah. Surat Ali Imran ayat 26 ya. Nyoblos ya nyoblos, tapi tergantung Allah takdir yang mana, dan nggak usah pusing ya. Tapi yang kebawa ke hati, lama-lama jengkelnya seumur-umur, capek ya. Udahlah, biasa-biasa. Lebaran, nggak usah ngebanding-banding satu sama lain. Ada coupling takdir masing-masing. Yang penting mensyukuri yang ada, ikut prihatin dengan keadaan orang lain. Ayo, kita tukar pikiran. Sok. Belum tukar pikiran, Pak Budi, izin Pak Budi. Silakan Pak Dubes. Pak Dubes. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada UMI, Umat Muslim Indonesia Wellington, yang terus setiap hari melakukan kultum menjelang berbuka puasa. Khusus buat Agim ini pertama kali kita laksanakan setelah buka puasa. Terima kasih untuk kerjasama apiknya dengan KBRI Wellington, sehingga forum ini bisa terlaksana secara rutin setiap hari. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap umat Muslim Indonesia di Selandia Baru, dimanapun Anda berada, yang terus secara aktif mengikuti acara ini. Saya terus perhatikan banyak yang rutin, tapi ada beberapa juga yang para pendatang baru. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, yang ketiga, teristimewa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Agim yang sudah memenuhi undangan kami. Kami tahu waktu Agim ini sangat padat, namun tetap bisa mengatur satu hari pertemuan, dan alhamdulillah terlaksana pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang tadi sudah di-sharing oleh Agim itu secara bercanda, tapi masuk ke hati kita pikirkan, dan insya Allah itu akan merubah pola pikir kita, dan pada akhirnya akan merubah pola tingkah laku kita.
Yang paling akhir ini Agim, saya terpaksa harus pamit karena 6.30 sudah ditunggu untuk satu webinar di mana saya diminta untuk menjadi pembicara. Topiknya adalah pelaksanaan HAM di Selandia Baru pada saat terjadi pandemik. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti forum ini sampai dengan selesai. Demikian, Agim. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, Pak Dubes. Kita akan selalu berkomunikasi. Jadi kapan mulai dibuka ini Selandia Baru? Belum ada pengumuman resmi, tapi rasanya paling cepat awal September baru ada tanda-tanda Selandia Baru ini dibuka. Dan kalaupun dibuka, negara pertama yang akan dibuka itu adalah dengan Australia terlebih dahulu. Dan diikuti oleh beberapa negara Pasifik. Baru setelah itu, setelah dianggap aman, negara-negara lain itu, barulah pintu itu dibuka. Ya, kita berharaplah Indonesia ini masuk dalam kategori negara yang aman, sehingga border untuk Indonesia segera dibuka. Agar supaya Hakim bisa datang ke sini dalam tahun ini juga. Amin. Ya. Sudah hampir setengah 6. Ya. Setengah 7, silakan. Yo. Selamat jalan. Ya. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hakim, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang melalui chat. Boleh saya bacakan satu persatu atau satu dulu langsung dijawab? Satu-satu aja. Satu-satu, ya siap. Pertama ini adalah bagaimana agar kita memiliki kolbun salim seutuhnya tanpa ada kombinasi kolbun marid sama kolbun mayit. Ya rahasianya harus punya tekad. Ingin nggak punya hati bersih, karena tidak semua orang bertekad punya hati bersih. Orang banyak yang punya tekad, rambut bersih, wajah bersih, badan bersih, rumah bersih, tapi belum tentu punya niat hati bersih. Nah, pertanyaan pertamanya punya keinginan nggak? Pertemuan kali ini sebetulnya arahnya itu, cuman ngajak ada sesuatu yang sering kita abaikan, yaitu hati. Yang kedua, belajar. Pertanyaannya berapa banyak belajar tentang hati. Nah, belajar ilmu hati itu cirinya adalah belajar tauhid, belajar tentang asma wa sifat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan tazkiyatun nafs namanya, belajar tentang membersihkan hati. Ada di internet banyak sekarang, ya. Suka nggak? Kalau orang nggak belajar tentang mengenal Allah, dia tidak bisa. Karena ikhlas itu, hati bersih itu karena yakin ke Allah. Syukur itu karena yakin ke Allah. Sabar itu karena yakin ke Allah. Ridho itu karena yakin ke Allah. Jadi kalau orang tidak mengenal Allah, pasti yang jadi sandarannya adalah selain Allah. Nah, kalau sandarannya selain Allah, udah pasti gelisah, itu udah pasti. Udah di broadcast belum yang ceramah bahasa Inggris AA itu tentang hati yang tenang? Nantilah AA kirimkan itu ya. Siap, nanti kita share ke semua ya. Siap. Lagi belajar bahasa Inggris sebelum ke Selandia Baru nanti. Karena kan udah di sini lama bisa babak belur, jadi 2 menit aja ceramahnya. Saya sudah mendengarkan itu, insya Allah. Ya. Oh iya, bagus. Yang ketiga namanya riyadhah. Jadi ilmu hati ini tidak bisa hanya dengan belajar, tapi harus dengan terus latihan. Latihan tersakiti, latihan menghadapi kepahitan, latihan mengendalikan amarah, dan tiap hari kita berlatih terus ya, sampai nanti kita bisa mengontrol diri kita. Kayak ada orang ngomong jelek, kita udah tahu SOP-nya, oh saya syukur, saya tidak jadi dia. Kalau ada yang menghina kita tuh kita alhamdulillah Bu, saya bukan dia. Yang kedua, oh Allah ngasih pelajaran nih dari orang ini supaya saya tidak bersikap seperti dia. Oh, ini evaluasi saya nih, jangan-jangan saya pernah berbuat jelek ke orang lain. Jadi sebuah kejadian tuh kalau udah tahu SOP latihannya, kita jadi dapat manfaat banyak. Kita dihina, kita ditipu dan sebagainya tuh, kita dapat nilai tambah yang besar. Jadi riyadhah. Dan tentu yang keempat adalah kekuatan ibadah dan doa ya, karena Allah yang membolak-balik hati. Terima kasih. Selanjutnya nih Ustaz Agim, apa hubungannya antara hati dan nafsu? Dalam masalah hati ada kolbu mayit, marid sama salim, sedangkan kalau tidak salah pada nafsu ada amarah bisu,
laumawah dan mutmainah. Bagaimana korelasinya? Mohon penjelasan. Jadi, memang Allah sudah menciptakan software pada diri kita, ada amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah. Yang penting kita pelajari dan kita bertahap latih itu saja, ya. Kita pemarah tidak nih, oh berarti dilatih mengurangi menahan marah, latihan tidak sakit hati, latihan tidak meledak, kalau jengkel lebih banyak diam. Begitu, kita banyak keinginan, oh kalau gitu dilatih mengurangi keinginan, ya. Nggak terlalu rumit sih, yang paling penting mau nggak belajar dan berlatih itu. Masalahnya kan tidak punya tekad, tidak belajar dan tidak berlatih. Hasilnya ya udahlah, bisa rasakan sendiri. DTA, derita tiada akhir. NSL, nelangsa selama-lamanya. Ya. Baik, selanjutnya ini ada bagaimana cara membiasakan hati dan pikiran untuk berpikir sederhana dan ingat Allah. Terima kasih. Jadi kalau orang udah kenal Allah ya, satu-satunya yang paling sulit itu adalah lupa ke Allah. Sebab semua yang kita lihat, kita dengar, kita rasa pasti adalah ciptaan Allah. So, kalau kita mau nyebut, saya ingin ingat ke buatan Jepang. Ya, saya ingin ingat Jepang, lihat Toyota Jepang, Honda Jepang, Daihatsu Jepang, lihat jam Seiko Jepang, Sharp Jepang. Hanya dengan niat melihat buatan Jepang aja, kita jadi ingat ke Jepang terus, betul? Nah, sekarang kita saya ingin lihat buatan Allah. Sekarang mana yang bukan ciptaan Allah, betul tidak? Nanti lihat istri aja, ya Allah ini ciptaanmu, ini milikmu. Lihat anak begitu, lihat kucing, lihat langit, lihat pohon, lihat nanti kemana-mana kita tuh ya Allah, semua ciptaanmu, semua milikmu, semua dalam genggamanmu. Asal dengan satu niat awal aja ingin melihat ciptaan Allah. Udah pasti zikir itu. Nah, cuman terhijab kita tuh. Kita lihat lukisan, dipuji pelukisnya. Duh ini lukisan hebat nih. Tapi lihat alam, nggak ingat ke Allah. Lihat boneka yang lucu, robot-robotan, dipuji insinyurnya. Lihat anak yang mainin boneka, nggak muji itu ke Allah. Atau ada patung Madame Tussauds itu ya, patung lilin. Lihat ini patung luar biasa yang bikinnya ya. Mirip sekali dengan manusia, dipuji habis-habisan yang bikin patung lilin. Nah, lihat orang yang diajak ngobrol, enggak tuh nggak muji ke Allah, ya kan? Aneh. Harusnya kan aneh. Loh, kamu bikinan siapa? Harusnya gitu. Nah, itu namanya hijab. Kalau nggak salah, tadi masih ada satu yang belum dijelaskan mengenai ujub ini. Apa mengenai ujub itu, Pak Ustaz? Nah, ujub itu adalah menuhankan diri. Ujub itu dia merasa semuanya itu adalah hasil jerih payahnya. Jadi sesudah saya berjuang maka semua beres. Ini dengan ilmu dan pengalaman saya. Orang ujub itu nggak ada Allahnya, yang ada tuh sayanya. Tapi baru berhenti ngomong saya kalau udah kena COVID ya. Siap, ya betul. Ya, orang ujub tuh kalau udah ngobrol tuh pakai saya aja. Karena dia sudah tidak ada lagi yang dianggap memberi dan kuasa selain dirinya. Dulu sebelum ada saya semua dalam kegelapan. Sesudah saya datang semua sekarang nurut sama gitulah ya. Dan itu tuh enak sekali bagi orang yang mendengar tuh. Ini ada lagi bagaimana cara mendidik hati istri agar taat suami? Ini dari suaminya model apa yang pantas ditaatin? Dari suami kayaknya ini. Enak aja. Para suami dengar ya. Istri nurut sama suami, Allah yang membolak-balik hati. Suami, kalau ingin istrinya nurut, harus banyak tobat. Tuh kan, pada merengut gitu. Salah saya apa? Ya salahnya itu nggak ngaku ya. Jadi kita nggak bisa ngebulak-balik hati orang.
Allah yang bisa ngebulak-balik. Suaminya harus banyak tobat. Saya tuh bener nggak jadi suami? Saya ngedidik nggak? Saya ngasih contoh apa? Makin banyak tobat, nah terserah Allah nanti mau dibikin baik atau tidak. Dan sekarang Bapak nasehatin istri, sabar kamu, ha? Jadi orang innallaha masobirin. Pada saat yang sama juga istri tahu ini cuma omong doang. Ya. Atagdob walakal jannah. Jangan marah-marah kamu. Kalau pengen masuk surga, hah? Nah, cara yang paling gampang menjatuhkan harga diri adalah tidak cocoknya perkataan, perbuatan, dan hati. Ya. Baik, AA, ini kalau yang ada di chat sudah habis, apakah diperkenankan dari jamaah untuk menanyakan atau tidak? Ini kalau 1 jam yang diajukan oleh tim itu tinggal 7 menit, AA. Ya, silakan. Itu ada bapak-bapak sepuh tuh jangan nanya aja, kasih saya masukan, nasihat. Oke. Baik, silakan dari jamaah mungkin 1 dulu aja. Ya. 1 dulu, tapi mohon perhatian tidak banyak cerita, langsung pertanyaan aja karena memang waktunya tidak banyak. Oke, silakan. Bisa tanya, Pak? Pak Budi. Silakan, Pak. Ya. Pak Hasan, silakan. Langsung tanya aja, Pak, ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Mau tanya aja, itu kalau kita menerima kenyataan kebaikan ya, maksudnya sesuai dengan harapan, sementara kalau kegagalan, itu kita sulit untuk menerima, untuk ikhlas, Pak Ustadz Agim. Itu bagaimana kita menyikapinya tuh supaya lebih baik? Ya. Jadi salah satu ciri orang bertauhid mengenal Allah adalah dia ridho kepada takdir. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho kepadanya. Waman sakhito falahu suktu. Barang siapa yang marah, tidak mau nerima takdir, Allah pun murka kepadanya. Nah, salah satu bentuk ketidaksukaan Allah adalah hatinya menjadi tidak tenang. Kalau kita disukai Allah, Allah nurunkan sakinah ke hati kita. Nah, jadi dan kita jengkel juga nggak akan ngerubah. Makanya salah satu ciri orang yang tauhidnya bagus adalah ridho ke takdir. Kita harus ikhtiar, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. All out lah dengan apa yang manfaat bagimu. Ini kalau punya cita-cita. Dan mintalah tolong kepada Allah. Dan janganlah kamu lemah. Tapi bila sesuatu telah terjadi, janganlah engkau mengatakan, seandainya begini, pasti begini. Tidak boleh. Katakanlah, qadarullahu wa ma syaa fa'al. Allah, ini sudah takdir Allah. Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Terima, ya. Kalau nanti jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, ayam, kacang potong. Jadi bubur ayam. Ya. Terima kasih, bergerak. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari chat itu, bagaimana caranya kita berzikir kepada Allah yang bisa menenteramkan hati? Bagaimana zikir yang baik yang kepada Allah yang bisa menenteramkan hati? Zikir yang menenteramkan hati tidak hanya di lisan, tapi sampai ke keyakinan. Misalkan gini ya, ya Rozak, wahai Allah yang maha mendengar, yang maha memberi rezeki. Ya Sami, wahai yang maha mendengar. Ya Bashir, wahai yang maha melihat. Dan pada waktu zikir ini kita yakin ini Allah lagi melihat kita, Allah lagi memperhatikan kita, Allah lagi menyaksikan apa yang kita lakukan. Yakin Allah penguasa segalanya. Jadi sambil mulut berucap, hati itu yakin. Nah, ini yang paling nikmat tuh, ya. Kayak lagi begini itu, kita yakin ya Allah mendengarkan, malaikat lagi mencatat, walaupun kita tidak bisa lihat. Nah, kalau tertarik ilmu ini, udah buka aja itu medsos AA ya. Siap, ya. Di YouTube AA Gim atau di Facebook, Twitter, apa. Kalau ada yang manfaat, pilih aja judulnya di sana.
Siap, Ustaz. Orang non-Islam aja katanya pada ngebuka ini itu YouTube. Ya. Saya setiap hari saya selalu lihat. Ini satu lagi Ustaz nih, pertanyaan yang sangat bagus nih. Bapak saya agnostik, percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Tapi segala tindak lakunya Islami, rajin beramal, suka menolong, dan hatinya bersih. Kadang-kadang kepikiran bagaimana nanti kalau beliau meninggal, apa yang bisa kami anak-anaknya lakukan untuk membantu beliau. Tobat, anak-anaknya tobat. Minta ampun ke Allah, karena mungkin doanya kurang, kasih sayangnya kurang, perhatiannya kurang. Gampang kok ngebulak-balik hati. Kalau anak-anaknya sholatnya bagus, sujudnya lama, air matanya ke Allah menghibah, tinggal dibalikin aja hatinya oleh Allah, ya kan? Itu Bapak yang begitu dititipkan ke anak-anaknya. Kalau untuk membersihkan hati kita sendiri itu bagaimana? Sekarang kan hati kita ini sering tergoda oleh sesuatu, katakanlah ingin malas atau seperti itu. Bagaimana untuk membersihkan hati kita sendiri ini, Ustaz? Udah dibilangin tadi tobat. Oh, tobat lagi ya. 5A. Ini 5A ya. 1, tekad kuat dan bulat. Yang hati bersih. 1 harus ada tekad kuat. Yang kedua, perbanyak tobat. Yang ketiga, jauhi maksiat sekecil apapun. Yang keempat, tingkatkan taat. Sholatnya ditambah, ngajinya ditambah, zikirnya ditambah. Yang kelima, tebar manfaat, sedekah yang banyak. Tolong. Ya, terima kasih. 1 atau 2 lagi boleh nggak pertanyaan? Silakan dari jamaah, silakan yang tadi sudah ini dari Mila tadi, Mbak Mila, monggo. Oke. Saya ini nggak bisa apa kata dokter nih. Karena ada guru bahasa Inggrisnya. Ada, Ustaz. Bisa? Silakan. Udah, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kalau gitu, ya. Ya, kalau gitu kita akan mohon mikrofonnya dimatikan dulu. Mohon mikrofonnya dimatikan dulu. Karena waktu A sudah tidak ada lagi, jadi kita mohon doa dari A saja terakhir untuk penutup. Mohon izin A, mohon doanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang mengatur pertemuan ini terjadi, yang maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Ampuni kami Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami. Amin. Sehitam apapun kehidupannya pernah kami jalani. Hapuskan aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni kezaliman kami kepada orang tua. Kezaliman kami kepada keluarga. Ampuni kezaliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni kezaliman kami kepada kaum du'afa. Bersihkan hati kami dari kemusyrikan, ya Allah. Bersihkan hidup kami dari kemunafikan. Dari kesombongan, dari kedengkian, dari ujub. Amin. Karuniakan kepada kami qalbun salim. Indahkan hidup kami dengan indahnya akhlak kami. Amin. Indahkan akhlak kami dengan indahnya hati kami. Rabbana, terima semua amal-amal. Amin. Terima kasih. It's time to say goodbye to you. Thank you for everything. Terima kasih. Ada beberapa ceramah ringkas dalam bahasa Inggris. Kalau nanti siapa Pak Sobarno atau siapa yang bisa membroadcast, mudah-mudahan. Siap, nanti kami akan broadcast ya. Siap. Nanti akan saya minta ke Ibu Umi. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Agim atas kesempatannya. Mari kita berdoa semua untuk kesehatan Agim. Semoga dijauhkan dari penyakit. Ya, selalu diberikan kesehatan. Ya, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, mendapatkan siraman rohani dari Agim.
saya kira kita tutup perjumpaan kita sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, A. Salam. Makasih ya, A. Terima kasih, Agim. Makasih, AA. Makasih. Terima kasih ya. Turnuhun, AA. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, A. Terima kasih semuanya. Terima kasih Agim dan saudara-saudara semua. Terima kasih tim AA. Terima kasih semuanya. Mohon maaf yang belum bisa bertanya. Nanti mudah-mudahan kita ada rezeki untuk bisa mengundang AA Agim ke sini. Ya, mudah-mudahan waktu untuk bisa lagi dialog melalui Zoom lagi. Terima kasih. Mengingatkan besok masih ada ceramah dalam 2 hari ke depan. Itu tetap jam 4 sampai jam 5 untuk besok ya. Sampai setengah 6 lah gitu. Silahkan nanti kita akan umumkan lagi di channel yang sebelumnya ya, sebelumnya. Jadi kembali lagi ke channel Budi Putra ya. Terima kasih, nanti akan yang ingin mendengarkan lagi karena tadi banyak sedikit yang macet, nanti kita akan kirim rekamannya, tapi tidak bisa saya edit ya, karena tidak ada waktu lagi untuk mengedit. Jadi mudah-mudahan bisa didengarkan lagi. Luar biasa kajian sore hari ini. Ya, kita akan masih ada 2 lagi, dan kita berencana untuk mengadakan takbir juga, biar suasana Lebaran itu masih ada. Kita akan coba takbir, insya Allah nanti malam takbir kita nunggu dari pengumuman Pians. Terus di pagi hari kita akan sholat masing-masing karena memang belum diizinkan untuk sholat bersama-sama, ya. Tapi sholat bersama di rumahnya masing-masing. Kita akan coba untuk khutbahnya melalui Zoom. Nah, setelah itu akan kita adakan halal bihalal melalui online. Ya, nanti setiap keluarga mungkin akan kita beri kesempatan untuk mungkin kirim-kirim salam dan sebagainya seperti itu untuk keluarga di Indonesia atau keluarga di Eropa atau di Italia atau di Cina atau di Arab seperti itu ya. Dan ini kita supaya ada kenang-kenangan bahwa meskipun di masa pandemi tapi kita tetap bersatu ya. Kita bersatu, selalu ingat kepada Allah ya, selalu bersyukur. Nah, insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik gitu. Jadi terima kasih sekali lagi ini tadi dari kawan-kawan tidak hanya di Wellington tapi banyak dari mana-mana, dari daerah-daerah juga ada, dari luar negeri ada, dari Melbourne ada, Australia ada, ada dari Indonesia, ada dari negara yang lain juga gitu. Itu kira-kira. Tapi kita tetap semangat, masih tinggal 3 hari lagi, cepet banget ya. Kita akan kehilangan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang baik ya. Kita malam hari ini adalah malam Lailatul Qadar di New Zealand ya, malam 27 sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Zainuddin kemarin bahwa malam ganjil ini adalah malam kesempatan bagi kita semua yang pingin Lailatul Qadar. Bukan pingin Laila tapi Lailatul Qadar ya. Ingat. Ya, jangan salah, nanti doanya jadi Laila aja, jadi keliru. Lailatul Qadar ya. Nah, ciri-cirinya insya Allah ada ketenangan hati di diri kita sendiri. Kalau ciri-ciri alam kemarin menurut Ustadz Zainuddin, matahari yang terang benderang tapi terasa sejuk seperti di kulkas. Nah, hari ini itu cuacanya terang benderang tapi rasanya adem. Mudah-mudahan ini sebagai tanda bahwa nanti malam di New Zealand akan diturunkan Lailatul Qadar. Ya. Kemarin sudah dikasihkan doanya ya. Allahumma Ayo ingat Allahumma innaka afun ya. Kita setiap malam itu kadang jam 10, kadang jam 11, kadang jam 9 itu kita selalu adakan sholawat dan doa Lailatul Qadar. Ya, kita berharap, ya, tentunya berharap mudah-mudahan kita yang berniat ini disucikan hati kita bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Kalau Ustadz Yuke mengatakan banyak membaca Al-Quran sama artinya supaya paham apa yang dibaca. Ya, waktu yang baik itu sebelum subuh. Tapi memang benar bahwa kita ini ya menurut
menurut Ustadz juga, saya hanya mengopi saja. Kalau salah tolong dibetulkan. Bahwa setiap jam 4 atau setengah 4 itu selalu dibangunkan. Dan itu saya rasakan. Hanya satu memang kendalanya. Kendalanya itu adalah susah untuk bangkit langsung ambil air wudhu. Nah, itu yang susah. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di sini tidak. Jadi mudah-mudahan kalau memang ini coba alarmnya dihidupkan, karena kan imsak itu jam 5.56 kalau nggak salah hari ini ya, lah sekitar itulah gitu. Jadi kalau bangun jam 4 masih ada waktu untuk tahajud, untuk sholat tobat atau taubat, untuk sholat fajar dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan upaya dan ikhtiar kita digolongkan kepada golongan yang mukmin, yang baik. Insya Allah diberikan pahalanya oleh Allah. Kita tetap pasrah saja kepada Allah, karena semuanya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau memang ada yang mau menambahkan, mengoreksi, ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.